Anda masih bersama channel Bang Pagi Media Korupesa Indonesia. Di edisi hari ini Senin 6 Mei 2024, Bang Kumis ada di kawasan Universitas Unma Banten, di mana hari ini ada satu aksi untuk memprotes sebuah kebijakan dari universitas yang konon memecat salah satu dekan sepihak. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya, ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi Media Korupesa Indonesia dari Pandeglang mengabarkan. Pemirsa, beginilah situasi dan kondisi di Universitas Mat Laun Anwar Sodong, di mana ada satu aksi yang dilakukan oleh Gerakan Gabungan Mahasiswa dan Alumni Unma Banten yang disingkat dengan GAMA, yang menggelar aksi di depan kampus Universitas Mat Laun Anwar Pusat yang beralamat di Sodong, Pandeglang, Banten. Puluhan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa terus berdatangan dari pagi hari ke Universitas Unma Pusat Banten tersebut. Aksi yang mengangkat isu salah satunya tentang pemecatan dosen Unma yang diduga syarat kepentingan dan pengangkatan PJS Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) yang diduga tidak memenuhi syarat tersebut dalam menjabat PJS untuk ditinjau kembali, dan tentang adanya pembiaran beberapa pungli di universitas sehingga para aktivis menuntut agar ada penindak secara hukum tegas para pembawa orasi. Berdasarkan surat pernyataan bahwa beliau mengakui telah melakukan penipuan dan pungli, kawan-kawan. Yang ketiga, pemberhentian Dekan Fakultas Hukum Sosial yang tidak sesuai dengan prosedur berdasarkan SK. Aksi mahasiswa dan alumni yang didapatkan oleh awak media dari beberapa media sosial bahwa aksi tersebut akan berlangsung selama 1 bulan dari tanggal 6 Mei 2024 hingga 31 Mei 2024. Selain dihadiri oleh para aktivis, terlihat beberapa dosen universitas terlihat berada di sekitaran wilayah aksi tersebut. Waduh, ini bagus. Mau kemana ini? Tadinya mau ke kampus. Tujuannya ya kan ada isu tentang aksi demo. Nah, kita sebagai pengajar pengen ngelihat ada apa ini. Nah, justru itu kebetulan Pak Agus ya, kami juga pengen tahu sedikit tentang adanya aksi ini, karena ini baru pertama kali ya aksi yang akan digelar konon sampai seminggu di depan kampus terbesar di Pandeglang ini. Sepengetahuan Pak Agus, sebenarnya ada persoalan-persoalan apa sih? Jadi menggarisbawahi ya Bang Kumis ya, kalau tidak salah saya baca itu izin aksi kemarin itu diselenggarakan 1 bulan, bukan 1 minggu. Jadi dari tanggal 6 sampai tanggal 31 yang saya dapat ini. Terkait isu yang disebarkan oleh para penggiat aksi itu, yaitu salah satunya terkait pemecatan Dekan Fakultas Hukum. Itu yang terjadi sekarang. Nah, menurut pandangan Bang Agus sebagai orang hukum juga, apakah bagaimana itu Bang Agus? Dalam hal ini saya tidak mau banyak berpendapat terlebih dahulu. Kita sikapi dengan lebih dewasa. Apakah pemecatan itu sesuai atau tidak, mungkin ada ranah yang nanti akan membahasnya ya di pihak universitas. Jadi sebenarnya kita serahkan dulu ke universitas, kita ikuti perkembangan yang ada. Nanti pasti akan adalah penggodokan-penggodokan yang harus dilakukan oleh pihak universitas sendiri dalam melakukan dalam adanya permasalahan ini. Nah, memang ada sejumlah isu juga yang diangkat oleh para aksi yang tadi saya dengar Pak ya. Selain dari pemecatan seorang dekan yang dianggap sepihak, bahkan menjurus ke fitnah, tapi ini ada isu korupsi tentang pungli juga. Wow. Itu saya juga tidak mau terlalu berpendapat. Nanti kita serahkan ke pihak universitas terlebih dahulu. Pastinya nanti akan ada tindakan-tindakan hukum lah yang tepat apabila itu memang ada permasalahan tersebut. Nah, ini kan aksi mencapai 1 bulan. Apakah tidak mengganggu kegiatan kampus ini nantinya itu, Bang? Saya kira kalau mengganggu atau tidaknya itu tergantung aktivitas. Selama mahasiswa itu bisa memasuki pekarangan universitas, saya kira tidak terlalu mengganggu ya. Akan tetapi namanya mahasiswa kan masih jiwanya di
Kadang ada yang belum pernah melihat aksi, akhirnya pengen aksi aja nggak masuk, dan lain-lain lah. Banyak yang terjadi di situ. Akan tetapi saya kira mahasiswa juga bisa masuk. Saya lihat tadi mahasiswa bisa mengikuti jam belajar mengajar. Publik ini nampaknya supaya puas nih, minimalnya punya gambaran tentang pemecatan terhadap dekan tersebut nih. Barangkali ada tambahan dari Bang Agus sendiri. Waduh, Bang Kumis ini mancing-mancing ini. Jadi kalau pendapat saya sendiri begini, Bang Kumis. Universitas pastinya telah melangkah sebelumnya dengan suatu godokan lah ya, untuk adanya pemecatan tersebut. Akan tetapi pihak dekan sendiri mungkin juga mempunyai langkah ya. Jadi langkah-langkah hukum apa yang harus ditempuh dan lain-lain, seperti menggugurkan pemecatan tersebut, itu kan masih bisa ke pengadilan tata usaha negara dan harus bisa membuktikan hal tersebut. Yang keduanya, saya salah satu dosen di sini ya, jadi berpesanlah setidaknya kami ada suara. Adapun ada suatu pemecatan ataupun langkah-langkah yang diambil oleh universitas, hendaklah matang dalam penggodokannya. Jadi artikannya begini, Mas Budi, sesuatu hal itu akan menjadi gejolak apabila tidak ada ketidakadilan, atau yang dirasa oleh para pihak itu ada ketidakadilan atau fitnah atau apa, itu bisa menimbulkan gejolak. Akan tetapi apabila sesuatu itu ditempuh dengan benar, insya Allah semuanya juga akan berjalan dengan benar. Ini sesuai dengan pengalaman yang sudah, mau di Quran, mau di hadis, mau di kitab sama. Apabila kita itu melangkah sesuatu yang baik, hasilnya akan baik. Akan tetapi apabila langkah sesuatu itu kurang baik atau melanggar hukum lah gitu ya, itu pasti bisa menimbulkan gejolak. Makanya saya sebagai salah satu dosen juga di sini sangat berharap Universitas Matla'ul Anwar ini bisa menjadi universitas kebanggaan bagi masyarakat, bagi mahasiswa. Jangan sampai ada suatu gejolak yang bisa menimbulkan chaos atau apapun itu bentuknya. Satu pertanyaan terakhir bagi untuk yang dekan yang dipecat sendiri, apakah masih mungkin untuk mengajukan hukum meninjau tentang pemecatan tersebut, Bang? Saya belum sempat bertemu dengan Bapak Dekan tersebut. Akan tetapi memang saya pernah mengkonfirmasi, tetapi saya tidak terlalu menjelaskan beliau tidak menjelaskan terlalu banyak. Adapun masalah pertanyaan Mang Kumis itu, semua peluang itu apapun itu, tindakan itu pasti ada, Mang Kumis. Di situ ada senat universitas. Ada juga apabila mau ditempuh dengan jalur hukum, di situ sudah ada disediakan peradilan tata usaha negara dan lain-lain. Kemungkinan itu bisa ditempuh oleh pihak yang bersangkutan. Bagaimana sih kronologis itu sampai nama Bapak ini viral sekarang? Ya, saya ucapkan terima kasih Pak Kumis sudah mau mengklarifikasi, menanyakan perihal isu ya. Memang bukan isu, fakta memang adanya pemberhentian terhadap diri saya sendiri yang dilakukan oleh Rektor Universitas Matla'ul Anwar, di mana saya masih menjabat seharusnya itu sampai tahun 2026. Namun saya diberhentikan oleh rektor dengan alasan yang tidak jelas. Makanya tadi disampaikan beberapa kawan yang aksi ada pemecatan sepihak. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Saya sebagai korban pemecatan Rektor Universitas Matla'ul Anwar merasa adanya kejanggalan dalam hal rektor memutuskan, karena apa yang diklausulkan dalam surat keputusan tersebut saya tidak pernah merasa diklarifikasi atau tidak merasa mengetahui tentang permasalahan yang jadi alasan dalam SK tersebut. Makanya saya aneh.
ada apa ini dengan Pak Rektor sampai ada pemberhentian sepihak. Nah, saya pribadi, ya Rizal Rahmatullah, dekan yang diberhentikan oleh rektor, ya merasa kecewa terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pimpinan universitas yang memang dianggap itu pemberhentian yang sepihak, tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di Universitas Matlaunan. Nah, setelah dikenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Beni Rudiansa, saya mahasiswa Unma Banten, Fakultas Hukum dan Sosial, Prodi Ilmu Hukum. Nah, di aksi ini aksi hari ini? Saya sebagai korlap aksi hari ini. Nah, sebagai korlap, sebenarnya apa sih yang menjadi tuntutan yang paling krusial dalam aksi ini? Karena tuntutan yang paling seksi yaitu tuntutan tentang adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum kampus Unma Banten tentang beasiswa KIP, yang dimana seharusnya beasiswa KIP itu tidak dipungut biaya sama sekali. Akan tetapi hari ini kita mengetahui bahwasanya setiap yang ingin mendapatkan beasiswa tersebut harus membayarkan sebesar 6 juta terlebih dahulu. Nah, terus ada isu juga nih ya, yang pemecatan itu dengan fitnah lah. Itu bisa dijelaskan? Ya, tentang pemecatan Dekan FAS Unma Banten, seharusnya yang memecat tersebut memberikan bukti-bukti yang konkret, bukti-bukti yang mendasar. Tapi hari ini kita ketahui bahwasannya tidak ada bukti sama sekali tentang pemecatan Dekan FAS tersebut. Nah, terus tuntutan ini sampai kapan? Apakah sudah sebelumnya sebelum ada aksi sudah ada komunikasi dengan pihak-pihak kampus sendiri? Sebenarnya sudah ada komunikasi, yaitu kita mempertanyakan tentang dugaan korupsi yaitu beasiswa KIP dan mempertanyakan dengan dugaan pungli di FSK Unma Banten. Nah, apakah enggak lebih elok, karena saya lihat yang aksi juga ini banyak yang dari jurusan hukum ya. Apakah tidak dilaporkan saja? Mungkin lebih baik gitu untuk tentang korupsinya itu. Perihal pelaporan atau labdu, kami sudah menginisiasi, kami sudah berupaya melaporkan kepada pihak kepolisian yaitu Polres Pandeglang. Harapannya semoga dari laporan tersebut bisa direalisasikan dan bisa segera diproses, dan adanya aksi ini semoga kampus Unma Banten kembali ke Kitah Matul Anwar. Nah, untuk aksi hari ini apakah sudah ada tanggapan dari pihak kampus? Untuk aksi hari ini belum ada tanggapan dari pihak kampus. Oke. Isu yang diangkat dalam aksi ini apa sih, Pak? Ya, isu ini sebenarnya sudah 7 bulan berlalu, ya. Isu pemberhentian sepihak oleh Rektor Universitas Matul Anwar terhadap Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Matul Anwar atas nama RR, ya, Rizal Rahmatullah. Kenapa kita melakukan aksi, juga melakukan upaya hukum? Karena disinyalir SK itu cacat demi hukum. Kenapa dibilang cacat demi hukum? Yang melampiri SK itu adalah bukan bukti-bukti otentik yang dibenarkan oleh hukum acara, yang dibenarkan oleh hukum perburuhan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 2023, PP 35 dan 36 tahun 2021, tidak melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Sehingga kami pastikan bahwa laporan polisi ke Polres Pandeglang sudah kami layangkan. Nah, bahkan saudara RR sudah di BAP. Ya. Itu satu. Terus yang keduanya, buat informasi kawan-kawan, ini adalah sebuah pembelajaran hukum pembuktian. Biar publik Pandeglang ini mengerti, tidak disewenang-wenangkan oleh oknum-oknum pejabat, dalam hal ini pejabat Universitas Matul Anwar, seperti tidak paham hukum. Di dalam hukum pembuktian itu sudah jelas, di pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, jelas kok. Sangat jelas. Oleh karenanya kita melakukan perlawanan terhadap SK itu untuk meminta rektor segera membatalkan dan mencabut SK itu, karena kita sinyalir, kita duga bahwa SK itu adalah cacat dan batal demi hukum. Itu.
Ya. Dan sebagai closing statement, aksi yang akan kita lakukan bukan cuma hari ini dan di tempat ini, tapi akan berlanjut di Dinas Tenaga Kerja, akan berlanjut di Polres Kabupaten Pandeglang, agar tindak pidana yang dilaporkan segera diusut tuntas, dilidik dan disidik oleh pihak penyidik. Dinas Tenaga Kerja pun segera memanggil untuk dilakukan bipartit, ya. Karena tahapan di dalam Undang-Undang Nomor 2 2004 ada 3 tahapan penyelesaian hubungan kerja. Yang pertama bipartit dulu, yang kedua tripartit, yang ketiga PHI, penyelesaian hubungan industrial di Pengadilan Negeri Pandeglang. Demikian kawan-kawan yang bisa saya sampaikan, fakta-fakta hukum yang sebenarnya. Ini tidak ngarang dan tidak fitnah, karena kami sudah kaji, sudah gelar perkara dan lain-lain. Pak, terkait adanya tadi dugaan potongan KIP, gimana itu? Oh ya, KIP pun sudah kita laporkan ke pihak kepolisian. Ya, kronologis pemotongan KIP ini, sebelum KIP itu turun, mahasiswa diminta setor 6 juta ke rekening Unma per orang. Saya nggak tahu berapa ratus orang yang dapat KIP. Walau alam, saya nggak tahu. Tinggal hitung aja nanti oleh kawan-kawan untuk mencari informasi berikutnya ke Biro Keuangan. Korbannya udah ada ya? Korbannya sudah ada, beberapa orang. Ada 3 orang korbannya yang melaporkan ke kami. Dan saya sudah lakukan upaya hukum. Saya sebagai lawyer, saya sebagai pengacara, kita sudah lakukan. Itu tahun berapa Pak? Tahun ini 2024, 2023. bulan Februari. Bulan Februari itu ketahuannya bulan Februari. Adanya laporan itu bulan Februari. KP-nya udah cair Pak? Ya? Untuk bantuan KP-nya udah cair? Udah cair. Udah cair. Jadi cair itu beberapa tahap pencairannya. Tapi walau alam lah mekanismenya gimana saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah ada surat kuasa yang ditandatangani oleh korban dan saya sudah melakukan upaya hukum.